Halo guys, selamat datang kembali di podcast ini tuh. Ini dulu, baru itu. Oke, jadi di episode kali ini Ini episode 4 ya. Di episode 4 ini ada 4 5. Ya. Jadi di episode kelima ini kita kedatangan narasumber bintang tamu yang pastinya keren. Dan berbeda dari yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin kita doang gitu kan, karena masih bosan lah ya. Nah itu, narasumber itu. Terus intinya kita kedatangan sosok spesial, terus ya pasti canggih guys. Tentulah cewek. Ya yuk, ini Ayu. Dan Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita undang narasumbernya. Silakan masuk Kak. Oke, jadi narasumbernya udah datang guys. Oke Kak, bisa kenalan dulu siapa namanya? Ya. Kenalin, nama aku Elisa Cahyagrawati, bisa dipanggil Tante El, bisa. Banyak kak panggilannya. Oke, jadi sebelumnya selamat datang di podcast kami. Podcast ini tuh dari tim kami Lembaga Project. Di podcast kami ini tuh intinya isinya kita santai, kita sharing-sharing pengalaman, sama berbagi dulu lah pokoknya tentang apa yang kakak punya ingin sharing, terus pengalaman apa yang ingin sharing, makanya seperti itu. Jadi nggak usah lama-lama. KL di sini punya pengalaman apa? Banyak sih. Gak bingung mau dibahas ya. Apa itu? Apa dulu nih? Mau barista dulu? Boleh. boleh. Bisa. Jadi dulu itu bisa dibilang hampir 2 tahun aku jadi barista. Sekitar setengah tahun itu aku di Mojosono. Mungkin nggak terlalu ini ya, soalnya dia gabungan, nggak coffee shop berdiri sendiri, jadi gabungan sama resto. Nah di situ tuh awal mulanya kayak cuma iseng doang, ada loker gitu, terus ternyata aku keterima. Nggak tahu gimana tuh keterima karena butuhnya kebetulan yang full time dan mau belajar. Ya. Padahal kalau di barista itu sebenarnya kalau nggak ada pengalaman tuh nggak bisa kebanyakan, jadi kayak harus minimal berapa tahun gitu kan. Itu aku benar-benar nggak ada pengalaman saat itu sekitar tahun 2020 ya. Sudah lalu berarti. Iya. Berapa? Tahun 2020 itu posisi aku udah lulus SMA, cuman nggak langsung kuliah. Terus jadi kayak buat ngisi waktu luang, aku coba cari-cari. Terus dapetlah yang di daerah Mojosono. Nah di situ aku ketemu ini sih kayak teman gitu, teman baru, dan dia mau ngajarin aku bener dari awal banget. Dan itu tuh kayak ada syarat gitu. Dalam pekerjaan tuh kan pasti ada yang namanya kayak training masa depan. Nggak mungkin langsung. Iya. Dan pasti ada orang dalam. Nah, ini kuncinya. Kuncinya itu. Kemarin di Sekarang terbukti ya. Terbukti. Kita nggak fake, nggak hoax. Orang dalamnya tuh jadi ternyata temanku ini tuh jadi semacam bagian manajemen gitu loh. Oke. Jadi kayak bukan anggota biasa. Udah punya jabatan ya? Iya, bisa dibilang kayak head bar. Oh, aduh ya. Iya lumayan ya. Ya. Nggak tahu gimana cocok sefrekuensi sama aku, dia mau terima aku. Padahal posisi kita kenal juga dari sosmed doang. Nggak tahu gimana tuh kita saling follow kan. Terus dia bikin story, aku mau coba dong, boleh nggak? Oh boleh gini-gini, tapi kamu harus kirim ya biasa kan kalau pekerjaan kayak CV. Ya, potong ya. Ya walaupun nggak sepenuhnya dipakai. Iya, paham. Paham kan? Nah ya udah, sebenarnya tuh banyak kayak yang daftar gitu. Daftar tuh rata-rata ini sih cowok. Oke. Nah dia carinya cewek, soalnya kan dia hebat cowok. Kalau cowok semua kan kayak gimana gitu Iya, kan. betul. Butuh yang Jomplang gitu ya? Iya. Oke. Iya. Karena bosan kok cowok semua. Ayo, pakainya di sawang. Sudah seperti itu. Cuci lanang kabeh. Iya. Nyarinya yang cewek, nyari yang full time dan
kebetulan yang lain maunya part-time. Ya. Oke. Apalagi kan kalau barista itu nggak bisa ya part-time, apalagi no basic lah, saya dibilang no basic, maunya part-time, maunya apa? Ya. Terus udah masa training dalam 3 bulan itu, seminggu awal itu masih diawasi kayak diajarin kan kayak apa resep-resepnya gitu. Ini kalau kamu bikin cappuccino, kamu tau nggak cappuccino ini apa bahannya apa aja? Kira-kira menurutmu? Kopi, susu, udah sih. Susu. Bedanya sama latte apa? Artinya susunya lebih kental. Susu Iya nggak sih? lebih kental. Dan cappuccino itu lebih dominan ke kafeinnya. Kopi ya. Iya, kalau itu benar. Cappuccino lebih dominan di kopi. Nah, kalau latte itu bukannya susu di apa namanya? Yang foam. ini kan ya foam, Di foam. hampir jadi foam gitu. Itu nggak sih kalau latte? Sebenarnya sama-sama di foam sih, tergantung kalau kamu mau hot atau ice. Oke. Gitu. Perbedaannya kalau di ice itu sebenarnya cappuccino-nya itu dia ada layernya. Ada layer. Ini tadi kamu pesen apa? Pesen. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini tahu. Apa ya? Yang ini punya Nih ada aja latte. Ya. seger ya? Enggak, kalau latte itu dia nggak ada foam-foamnya. Jadi kayak nyampur semua gitu loh. Paham dah toh? Nah, kalau cappuccino itu ada kayak foamnya tebel gitu. Itu kalau yang ice. Tapi kalau di latte itu mainnya di pouringnya. Oke. Pouring itu Ya. adalah proses ya. Waduh, baik. Di mana susu kan di foam dulu tuh, di foam kan, Ya. diatur ininya kan. Nah, ketebalan foamnya itu sama pouringnya itu ngaruh di tekstur kopinya. Gitu. Gitu. Nah, kalau latte tadi kan dia kopinya lebih dikit ya. Gitu. Nah, dia pouringnya lebih banyak. Biar dia kecampur sama si susunya. Gitu. Jadi pouringnya lebih banyak. Anggap aja perbandingannya 3 sama 5, 3 banding 5. Kalau di di latte atau cappuccino, kalau latte itu dia 5, cappuccino 3 kayak gitu. Jadi kayak 5 kali pouring, 3 kali pouring. Baru dia mainlah di tasnya. Oh, yang lebih ya? Bentuk Iya. enggak apa itu ya? Iya. Yang paling bagus itu sih, yang paling unik itu kan. Saya betul-betul bisa untuk angsa. Iya. Dan aku sampai sekarang belum bisa bikin angsa karena Oh, bisa? susah banget. Karena selain dari kopinya sendiri, kalau misal dia kurang kental atau dia jelek bahannya, dia buat pouringnya sendiri juga agak ngaruh. Kopinya ngaruh, foam di susunya kalau misal kan ini alatnya kayak alat anggap aja kayak steamer gitu, uap buat uapnya itu kan. Dia kan alatnya gini kan, dia ngeluarin uap di ujungnya sini sama sekitarnya ini, buat dia bikin ininya, bikin foamnya. Kalau dia misal ini pakai sudut-sudut juga gitu loh men, sudutnya. Ini kan bentuknya kayak gelas ini kan, dia agak lancip gitu kan. Nah yang lancipnya itu agak dipasin gini, sama dia main sudut. Oh, ada triknya. Ada triknya. Jadi kalau ketika nggak kopi nggak semudah itu untuk bikin, tidak semua orang bisa jadi barista, mohon maaf. Jadi kita main di sudut, jadi kayak misal anggap aja di gelasnya itu kita isi setengah, nggak penuh. Karena kenapa nggak boleh penuh? Dia nggak bakal jadi. Soalnya kan dia bakal muter tuh, bakal nggak bisa. Jadi harus isinya 50% kurang lah, pokoknya jangan sampai lebih dari itu. Kita main di situ dan jangan sampai terlalu banyak foam juga, dia nggak bisa. Gitu. Jadi susahnya di situ. Jadi selain dari alatnya sendiri, dia main tekanannya dari airnya. Itu kan tiap mesin beda, nggak bisa kita samain. Jadi sekalipun kita misal udah 2 tahun di coffee ini, terus kita pindah ini, kita belum bisa tentu bisa bikin art di sini tempat lain, karena tiap alat beda. Anu merek juga tadi. Iya, tergantung merek, tergantung harga juga kan beda banget kan. Gitu. Dia menentukan kualitas. Tuh, ada harga, ada? Kualitas. Ada harga, iya. Juga ada kualitas. Itulah. Itulah pokoknya. Pokoknya itu. Paling susah itu sih. Oh. Cuman kalau misal main main curangnya, sebenarnya main pouringnya aja nggak apa-apa.
nanti bikin dari artnya tinggal ditetes-tetes, tau nggak triknya yang tetes? Jadi kan habis digoreng tuh, kan dia udah nyampur kan kopinya. Nah di foam, di sisa foamnya itu diambil sendok, kasih dikit-dikit gitu loh. Oh iya, Kayak besar oke, kecil. oke. Terus tinggal dimain kayak Garis itu kan? iya, Ya, garis tuh. ya. Itu main curang. Kalau misal kayak, aduh ini kayak nggak jadi deh, yang penting dibikin ini aja. Kan ada juga yang bikin kayak cuman gitu doang kan. Kayak cuman di pinggir-pinggir, Pinggir-pinggir, ya, ini kan? jadi kayak Ya, gitu. Itu main curang, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kalau akad dasar nggak apa-apa sih, karena sebenarnya nggak ada aturan kayak harus gimana-gimana. Kecuali buat, seninya jadi. iya, seninya Ya. jadi, rasanya enak, kualitasnya enak. Harganya? Iya, Wah, itu. Itu. Bisa. Akan menyesuaikan terkadang lepas. Apalagi jenis kopi itu kan banyak ya, ada Espresso. itu bukan Itu jenis bukan kopi. jenis kopi. Itu Bukan itu menu. Oh menu ya? Kalau jenis itu arabica. Nah, pinter Robusta. nggak? Iya. Ya, Tahu bedanya nggak? Nggak tahu. Aku tahu. Apa? Robusta lebih kental pahitnya kan? Iya. Robusta lebih pahit, Lebih- sama biji kopinya beda. Dia Tapi lebih- ketemu tumbuhan gitu kan? Gimana tuh? Gimana? Jangan rasa buah-buahnya. Gimana tuh? Itu kan mix lagi, Iya, iya. beda lagi. Oh iya. Biasanya kan ada sama rasa jeruk, rasa apa enggak. Iya sate. Itu arabica sih. Kan juga ya? Itu biasanya arabica. Lebih ke asamnya tuh kan asam. Asam. Ada. Jadi kalau robusta itu yang jelas dia bulir-bulirnya lebih besar sama lebih gelap. Karena proses dia, kan kopi itu kan kayak dibakar dulu ya, di roast dulu. Iya, di kan. roasting, ya. Di roast dulu. Nah, tingkat roastingnya itu juga ngaruh di ininya kopinya. Tapi yang jelas robusta itu lebih pahit daripada arabica. Nikotinnya jadi gini. Iya. Iya, ngantuk kan? Sama yang bakal ngantuk minum itu aja. Ya, gitu. Itu kopinya. Dan kalau kopi itu sebenarnya kalau pernah minum V60 belum? Telah. V60. Wah, kopi Vietnam. Yang dia gini. Nah, di studio itu kan yang di tetes-tetes. Itu Vietnam Drip sih. Oh beda. Beda. Oh fisik itu yang itu ya? Yang mana? Yang gelas ini loh. Ya gelas ada apa saja di betul-betul kan? Iya. Itu. Ya, gitu. Gimana rasanya? Gimana sama kopi biasa? V60. Tahu nggak beda? Kalau sama aja sih enggak. Bedanya tuh kalau menurutku ya Mbak, atau menurutku ya itu tuh kalau fisik itu setiap detik beda rasanya. Iya nggak sih? Beda. Setiap menit pasti rasanya beda. Yang pertama itu waktu panas itu rasanya kayak agak pecah gitu. Nah turun-turun terus rasanya beda. Kalau gambar kasarnya, ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak tingkat kekentalannya. Iya, tergantung apa ya? Tergantung bijinya juga kali ya, Pak. Iya, tergantung bijinya juga. Kalau aku Sama dia proses roastingnya gimana? Kan ada yang proses roastingnya misal dibarengin sama buah atau apa. Nah itu ngaruh di rasanya juga. paham. Dan kebanyakan bukan kebanyakan sih, emang bisa dibilang kayak ekstrak gitu kan, ekstrak kopinya itu nanti hasilnya kalau kamu benar-benar bisa bedain itu ada rasa asam. Walaupun dia kopi tapi kayak asam seger buah gitu. Iya, Iya. benar. Apalagi kalau kamu campur es batu, itu bener. Itu wajib sih harus coba sih. Itu kayak jadi kayak kopi tapi seger. Kayak bayangin gak sih kopi tapi seger. Tapi sebentar. Jadi kayak dia pahit tapi seger, ada seger buah gitu. Ada kayak rasa unik tersendiri gitu. Tuh musik sih. Oh, Vietnam Drip itu kan dia kan sejarahnya karena orang Vietnam itu kan dia suka minum kopi tapi itu nggak terlalu panas. Suka yang manis tapi kayak gitu lah. Kopi tapi manis. Kan dia ada kental manisnya dulu kan di bawah. Orang-orang. Kenapa nih? Dia tuh Kenapa? mikir kopi itu gimana? Kopi tadi enggak, kopi tadi Itu manis. mikir ya. Ya maksudnya kan kopi biasanya kan kayak lebih ke pahit kan. Ya, Karena kalau iya. apa kayak gini kan jarang harusnya. Kalau orang pecinta kopi beneran loh. Ya, oh dia iya sih, nggak- bener. nggak minta Iya. ininya. Gula ya. Iya. Iya, kayak Americano itu. Iya. Americano apa itu? Iya kan, Nah, pahit banget. Pahit banget. Ini nggak manis biar itu. Bahkan ada yang minum cuma espresso doang. Tahu up sih kayak wow. Cuman itu kenapa kok orang-orang cinta kopi kok bisa sih minum espresso nggak ya apa lambung nggak ini kan Jadi, apa nggak tangkep gitu. Karena orang-orang cinta kopi tuh tahu oh ini prosesnya tuh kalau kopi enak tuh rasanya bakal beda, cara minumnya pun bakal beda.
kayak dia langsung diminum sama ini orang biasa beda lah pokoknya. Jadi orang pecinta kopi kayak tahu dari espressonya gitu loh. Kalau espressonya aja udah enak, pasti kalau yang varian lainnya misalnya kopi susu atau yang cappuccino itu pasti bakal lebih lagi gitu loh, tau nggak sih? Karena kan espresso itu dari base-nya kan, base kopinya kan. Kalau kita bikin cappuccino atau apapun kan pasti pakai espresso. Kalau dari espressonya sendiri udah enak, udah rasanya pas, itu pasti hasil yang lain lebih bagus. Itu alasan kenapa kok ada sih yang pesan espresso gitu kayak perayaan espresso terus sama sama air pisah biasanya. Biar dia netralin kan. Gak mungkin kopi doang dia mati. Karena pahit banget. Itu sih. Terus apa lagi? Ada yang mau tanya apa lagi? Pengen tahu apa gitu? Mungkin Kak Hans mungkin tahu apa? Dia suka kopi soalnya. Iya sih, tapi ini sih Kak jarang beli kopi sih aku. Lebih ke arah yang enggak, ya bukan apa ya? Paling kalau kopi pesannya cappuccino itu. Oh iya. Lebih ke arah yang apa ya? Yang non kopi, atau matcha, coklat. Tetap hitungannya ngopi ya? Iya, kopi. Pesannya non kopi. Katanya kopi shop. Kamu nggak suka kopi? Suka. Di rumah kok ada itu. Oh iya kamu ada alatnya ya? Ntar kalau pengen ke rumah aja. Iya dia pernah fotoin banyak banget koleksi. Ntar di rumah ntar bikin podcast di rumah. Padahal tak bisa. Ntar gak bisa baru. Ini agak-agak modus ya. Maaf. Oke. Jadi setelah kopi ini, kita tentang dunia perkopian, kurang Kak Elisa lanjutnya kemana? Oh ya, habis dari sekitar 6 bulan. Padahal kan training itu 3 bulan ya. Ya. Aku 6 bulan udah cabut. Oke. Oke. Aku cabut ke Jogja. Aku pindah ke Jogja. Merantau. Iya, dan alasannya itu karena sebenarnya dimanapun pernah kerja nggak sih sebelumnya? Aku freelance sih. Pernah kerja kayak misal Freelance. freelance juga. Jelas ya, suruh apa. Kalau kerja tetap, ya bukan tetap sih. Ya ada ikatan kontrak lah istilahnya. Pasti dimanapun tempat kerja itu pasti toxic, nggak mungkin enggak. Oke. Ya. Jadi kayak nggak bisa dicampurin tentang pekerjaan sama kehidupan pribadi itu nggak bisa. Kayak lebih harus profesional dalam kerjaan ya. Nah aku ngerasa pas itu toxic banget karena orang-orangnya itu kan aku cewek sendiri kan, barista baru lah istilahnya. Tapi kayak ya ada omongan di belakang, ada orang dalam, pakai orang dalam gini. Padahal kan nggak sepenuhnya. Iya. Padahal sebenarnya orang dalam tuh bantu buat masuknya doang. Setuju. Saat kita bertahan Ya, dari udah beda lagi. Iya, udah urusan. Nggak ada urusan sama Iya, orang dalam. Nah, tapi ya tau lah orang-orang bandingin kan ya udah kayak ngomong di belakang gini-gini apa yang ngasahnya gitu lah. Yeah. Tapi nggak bilang di depan kayak Yeah. kita ketawa bareng kayak ngeselin gak sih? Berubah dua gitu ya. Celana sebenarnya dia Pernah ya? beda gitu loh. Pernah. Beda. Kayak pahamnya beda. Kayak paham satu kayak agak sedih gitu kenapa? Ya pengalaman soalnya dia. Siapa dia? Dia belum kerja tuh baru makan. Oh baru Oh, makan. ada. Aduh, cas. Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya dunia pekerjaan itu berat ya, keras Kalau mental, solusinya? Amer mungkin? Bisa. Enggak, jangan dari dulu guys. Janganlah. Ya, Kenapa? Gak apa, kan tidak seketika. Kan habis itu katanya tidak seketika. Tapi yang lain enggak. Iya sebenarnya nggak ngaruh gitu. Aku kadang Ngaruh. bingung kok orang tuh kenapa minum gitu loh. Orang masa juga nggak bakal hilang selesai cuma minum doang habis itu ya udah balik lagi tambah pusing. Ya. Habisin uang juga. Orang Ya pokoknya gitu. Jadi kayak aku ngerasa tuh kehidupan pekerjaanku di sana tuh bener berat banget gitu. Ditambah saat itu posisi aku deket lah sama seseorang nih. Anda tahu ya. Sebenarnya pengalaman pahit sih, tapi
kalau dulu mungkin bakal kayak sedih gitu, tapi sekarang enggak. Pol. Kayak merasa kalau aku nggak ngalamin itu aku mungkin nggak bakal berada di titik sekarang. Karena kan semua hal itu terjadi bisa tuh jadi pengalaman gitu loh, pelajaran dari itu buat kita. Kalau kita nggak ngerasain pahitnya, kita nggak bakal tahu rasa manis hidup tuh kayak gimana. Setuju bro? Harus dipin. Harus pin ya. Gitu. Terus akhirnya singkat cerita head barku ini nggak tahu gimana dia resign, tinggal aku doang. Ini aku sebenarnya nggak ada rencana mau pindah ke Jogja, tapi karena posisi udah toxic lingkungan pekerjaannya, terus ditambah kehidupan pribadiku hancur, terus apa lagi ya? Dia pindah ke Jogja dengan bisa dibilang kehidupan dia di sana bakal lebih baik gitu dengan kehidupan yang di sini. Jadi kayak pengalamannya bakal lebih banyak karena kan bakal sama karena kan yang punya itu orang luar. Orang Italia. Orang lebih. Juga manajernya itu juga orang luar. Jadi kayak bakal pengalaman lebih banyak. Mesinnya pun juga bakal lebih beda. Ya. Mesin beda, pengalaman sama gaji sih pasti. Pasti kalau gajinya sama aja ngapain ya kan? Iya. Dan kos mahal Iya. ya kan? Kos Mahal. Semua mahal. Gajinya foto Solo. Nah, iya. Iya. Nah, tekanan podonya mending ya nih Jogja. Yes. Iya. Akhirnya singkat cerita adalah aku resign juga. Dan itu posisi aku udah nggak sendiri sih, jadi kayak udah buka open recruitment lah buat bawahku buat nyari barista. Dan posisi saat itu kan tahun 2020 ya, 20 itu kan pandemi ya, Pandemi. iya masalah pandemi dan kayak ya tau lah ekonomi kayak gimana. Kayak gimana. Terus udah kayak ngerasa daripada dua barista di sini nggak ngapa-ngapain, ini satu aja. Terus udah aku resign dengan alasan kayak itu tadi, kayak cari-cari alasan gitu. Cuman kayak ya nggak mencari karena fakta juga kan di lapangan kayak gimana. Gitu. Aku juga bilang aku udah gini. Gitu. Nggak cerita, udah akhirnya aku resign. Nah posisi aku resign tuh hubunganku sama teman-teman kerja itu gak enak. Cuman habis aku keluar malah balik lagi. Jadi kayak lebih dekat lagi, enak gitu kan. Tapi itulah kenyataannya seperti itu. Terus udah singkat cerita, head barku ini ternyata dia keponakan dari yang punya kafe di Jogja. Jadi kafenya ini bukan kayak cuman misal kamu owner gitu, kamu bikin kafe, udah gitu. Ini dia modelnya kayak joinan. Oke, ya. Dan itu tuh bisa dibilang ada perusahaannya di belakang, PT titik-titik XXS, dan dia sebenarnya bergerak di bidang apa ya, properti mungkin ya, properti. Tapi akhirnya dia bergerak di bidang F&B. Terus akhirnya kerjasama sama ini yang Italia tadi, yang punya resep. Oh ya. Resep. Kayak gitu. Terus akhirnya singkat cerita karena aku dapet info kayak gitu, udah kamu ikut aku aja ke Jogja gitu. Kamu ikut aku aja daripada di sini kamu gak dapet apa-apa, kamu rugi mental juga kan, batin kayak gimana. Dan karena apa ya, bisa dibilang itu aku nggak pernah apa ya, bisa dibilang orang rumah lah. Jadi kayak habis kerja pulang kerja nggak sempat main atau apa kayak pengen banget ke Jogja gitu kan. Terus akhirnya ya udah izin gini. Cuman izinnya itu sebenarnya habis aku keterima. Jadi aku nggak bilang, "Ma, Pak, aku ke Jogja gini-gini." Pasti nggak. Pasti ya, paham. Jadi aku tipe yang kayak aku paham karakter orang tua aku, dia sayang sama aku, protektif. Tapi kalau aku nggak bisa yakinin mereka dengan apa yang aku punya, mereka nggak bakal beli. Jadi kayak aku harus keterima dulu, aku harus tahu lingkunganku seperti apa.
dan apa yang bisa mereka percaya dariku, yaitu yang aku kasih tahu ke mereka. Aku keterima di Jogja gini-gini, aku pindah karena ini dan di Jogja itu aku bakal bisa gini-gini. Awalnya nggak boleh, mamaku terutama. Paham nggak cewek? Paham cewek? Mama saya juga begitu. Oh gitu. Oh gitu. Enggak ya. Ya gitulah kalau ibu ya, ibu ke anak, apalagi bungsu aku. Bungsu, jadi 3 bersaudara, aku bungsu cewek sendiri, ya paham kayak gitu. Kalau papaku tuh awalnya tuh kayak nggak apa-apa kayak papaku ngerasa kayak saatnya kamu untuk bisa lebih explore gitu. Kalau kamu di rumah terus kamu nggak bakal bisa tahu dunia yang sebenarnya itu seperti apa. Terus akhirnya beberapa hari setelahnya itu mamaku akhirnya ngeluh gitu, mau nggak mau lah ya. Kan 2 lawan 1 kan nggak bisa menang. Kayak gitu. Terus akhirnya ya udah itu posisi aku udah ini ya, udah resign ya gitu. Jadi sebenarnya kalau di dunia pekerjaan itu kalau kamu mau resign harusnya sebulan sebelumnya. Tapi aku saat itu resign, ya udah aku masukin besok berapa hari itu aku langsung. Dan sebenarnya aku tuh harus nanggung kayak misal denda lah ya misalnya. Tapi karena kondisi pandemi dan aku kan emang bilang fakta yang ada di lapangan kan. Jadi kayak lebih baik kamu ngeluarin aku daripada Harus kayak gitu. Terus udah akhirnya bisa resign dengan baik-baik. Terus itu akhirnya aku berangkat ke Jogja posisi itu kan 3 bulan training ya. Hari pertama training bisa dibilang tuh aku dipanggil interview itu seminggu sebelum open. Padahal udah kayak beberapa minggu udah training gitu, jadi aku kayak kaget sendiri gitu. Nah seminggu itu aku pulang pergi terus biasa capek sekali. Siapa yang buat gini? mantap coy. Mantap sih. Capek banget. Cewek. Iya, Boy, capek maju banget. iya. Tapi itu Sebenarnya bisa sih kalau naik KRL, cuman kan kayak aduh repot banget kan harus naik Gojek harus lebih mahal. Dulu masih pagi ya dulu ya. Ramai lebih Iya. 30 karena kita ya. Aku patut daripada sekarang. Sekarang KRL kan ada itu dari 10 kali kan. Dulu ramai jamnya masih sedikit, pasti ramai terus. Iya, benar. Jadi kayak apalah. Harus cepet-cepetan banget. Iya awal-awal tuh kayak ya nggak seminggu full sih, semingguan gitu. Aku pulang pergi terus kayak aduh capek banget anjir. Terus ya udah akhirnya dalam seminggu itu tuh aku PP, cuman ya aku cari tempat kos lah, mungkin enggak cari yang dekat kerja dan dekat harga pas. Kalau di Solo tuh kos murah gak sih? Murah. Tergantung lokasi ya. Pas ya. Selama aku tinggal Jogja dulu. Enggak di Solo. Solo murah. Wih, Kosnya ya, maksudnya di belakang area kampus atau di kota. Kalau dibandingin murah. Saat dulu waktu aku ke Jogja, harga Jogja sama Solo jauh. Ibarat ada Jogja itu belum dapat AC, di Solo udah dapat AC. Gitu. Perbandingannya dua buat waktu aku ke Jogja kemarin. Belum soal ya. Aku dulu 1 bulan 750. Kalau di Solo 750 dapat AC. Iya, sebenarnya bisa adaptasi. Gila sih. Iya kan? Aku dulu berapa ya? Aku 600 tapi kayak bagi kamar. Padahal tuh kosongan. Oh iya. Lah, Kayak iya. aduh mahal banget. mau buat Jogja. Gaji cuma berapa? Itu kosongan. Daerah mana? Aku Dekat kampus kan atau? deket kampus sih bisa dibilang. Jadi tempat kerja itu tuh bisa dibilang lumayan strategis. Jadi kayak dekat kampus, dekat ini, dekat tahu daerah apa? Perumnas kan? Kampus itu. Apa ya kampusnya itu aku lupa namanya. Daerah aku ingat-ingat. UNJ. Bukan. Oh, bukan kampus besar ya? Bukan. Apa lagi Jogja sebelum Akademi Amikom terus ada Amikom. UNJ, PJ. terus JK apa? Oh, UPN MTC. UPN Jogja ada. Ya, dekat UPN, dekat UPN. Di Jakarta berarti ya Mas. Iya, Iya, Jakarta. dekat daerah situ lah. Gitu. Kosongan sebenarnya. Cuman karena temanku udah dibuat di situ, jadi gue udah ada apa kasurnya, ada lemarinya. Agak kebantu lah ya. 600 dibagi
berdua. Itu belum sama listrik, belum sama. Wow, Shit. Ya mahal banget. Yang Solo tuh 50 itu apa ya? 90 udah dapat Listrik, pam, AC, wifi. Gila. Itu nggak ada wifi ya. Itu sempit kayak apa ya, ruangan minimal juga cuma ya setengah mungkin. Buset. Wow, bagi berdua ya? Ya nggak setengah juga sih. Nggak apa sih 3/4 ada ruangan ini. Bagi buat 2 orang. Kayak wow. Itu pertama kali ngekos, bayangin nggak sih harganya segitu? Kayak Dan yang Solo sama ini sih lah. Kalau sini paling berapa ya? Ini 400 paling sini. Mungkin 400. Woi. Kosongan tapi kok asyik. 700 ke 400. Sekarang ini kalau wifi. Kita bisa apa di sini bisa? mau nggak kasih sih? Sama kosong coffee shop. Ya gitu lah pokoknya. Terus ya udah akhirnya aku joinan sama temanku kan, dia juga nawarin. Terus udah akhirnya kita ngkos bareng. Awalnya dia nggak apa-apa, Nggak merasa. nggak merasa keberatan. Tapi kalau lambat laun keberatan dengan privasinya. Apa itu? Ya apalagi cewek lah, paham kan berapa ribetnya cewek, Oh, terus privasi gitu kan. Itu terus ya kehidupan Jogja itu juga cukup berat seperti Ya. dan itu posisi di Jogja aku nggak ada saudara, Sendiri. sendiri, bener-bener sendiri. Ada sih teman, cuman kayak teman baru, bukan teman lama. Jadi kayak kenal ya karena mungkin bisa dibilang apa ya, tau film Gatot Kaca nggak? Oh tahu. 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 Itu kan di Jogja kan. Iya. Aku sempat mau ikut di hari pertama masuk. Oh. Itu kan awalnya dari twitternya temanku, nggak tahu gimana aku masuk grup dan harusnya aku shoot hari pertama di Jogja. Oh iya. Nah aku masuk di grup itu kan, di grup Jogja. Udah aku dapet teman dari situ. Cuman pada akhirnya karena manajernya nggak jelas, koordinator dalamnya. Sebenarnya bukan dari PH-nya sih, bukan dari PH-nya. Cuman kayak dari orangnya yang kurus gitu loh. Nggak jadi. Bener-bener kayak aku sudah sempat izin kan sebelumnya posisi pasti. Ini agak dibagi nanti apa gimana? Boleh nggak apa-apa sih, ya kan? Buat- semester 1 kopi, semester 2 Kopi aja dulu. Ya. dikasih Enggak, maksudnya dilanjut dulu aja. Ntar langsung harus. terus ntar kita potong dari ini tuh kayak. Oh iya. Ntar ini pasangnya dulu terus potong. Ini nggak dikasih langsung apa ya? Langsung. Tadi yang terakhir kan ya sampai kopi ya. Sampai kopi. Tadi kopinya belum selesai. Nanti sedikit Oh, saja. Oke, singkat cerita aku dapet teman lah dari komunitas ini. Beberapa orang dari itu bahkan temenan sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi bahkan sebelum aku pindah ke Jogja aku udah dapet teman-teman yang benar teman gitu loh. Kayak bisa dibilang teman seperjuangan. Oke. Kayak gitu. Sama akhirnya teman dari sekolahku kan ada kan banyak kan komunitas di Jogja gitu. Terus ternyata dia ngekos dekat tempatku. Cuman dia pindah itu baru beberapa sebelum aku gimana ya jelasnya. Pokoknya pas akhir-akhir lah. Kan aku setahun di Jogja nih. Anggap aja bulan ke-8 aku baru tahu dia kosnya dekat situ. Gitu. Jadi selama itu tuh aku kayak bener saya teman baru yang aku akhirnya memutuskan buat ikut pelayanan di sana. Karena ada gereja juga di situ. Ikut pelayanan di sana. Terus aku ikut komunitas dance juga di sana buat pelayanan. Oh iya, dance ya. Bagus. Saya punya kenangan buruk. Apa bahas? Kamu yang bahas. Apa ya? Dance. Kenangan apa ya? Dance. Adalah. Biasa banget dance ya. Buat dance. Enggak lah, bukan aku. Pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu lah. Padahal basicnya nggak ada dance. Cuman kayak pengen pelayanan aja gitu loh. Daripada suruh nyanyi, suruh ini kan mending kayak beda coba dance aja sekalian dapat apa pelajaran gratis. Jadi tuh kayak ada pelatihannya gitu loh. Yang sedangkan harusnya tuh bayar karena kayak bener diajarin apa basic kayak hip hop dan sebagainya. Aku dapat teman baru di situ juga. Di itu Di komunitas gereja. Oh, komunitas.
Jadi itu kan organisasi dulu, teman-teman aktif ya Mbak? Nah seperti masanya. Kalau gereja di Jogja itu bener-bener aktif banget sih, apalagi yang karismatik. Jadi kayak dia, ya udah dance bener-bener kita dikasih basic, kasih ini nggak langsung tiba-tiba banyak. Terus ada fellowship juga, jadi kayak buat pengamatan diri gitu. Ya bener-bener asik banget. Kau pengen pindah Jogja? Nah, enggak. Pindah Jogja sama Belum kepikiran, bentar, mendawangnya. Ya, gitu. Singkatnya dapatlah teman dari situ sama ini sih temannya teman. Jadi kayak aku kan kerja di ini kan ini gitu kan. Nah teman kerja aku tuh sering kayak ngajakin aku main bareng. Yang satu kelas ini loh, sering ngajakin main bareng kan, terus kenalin ke temennya, kayak jadi kenal. Terus lagi ya, mau ada pertanyaan lagi? itu mungkin apa ya? Kenapa keluar gitu? Emang boleh diceritain? Ya nggak apa-apa sih. Ya, oh iya, kalau kerjain nggak apa sih? Apa keluar gitu? Karena kan itu kan sebenarnya juga orang ahli. Ya sebenarnya enak. Itu juga di tengah kota juga kan pusatnya. Hmm. Kalau kamu kenapa kamu jadi keluar dari kerjaan di situ? Apa gara-gara kamu nggak toksik? Sebenarnya itu karena aku merasa kayak apa ya? Sebenarnya sebelum 1 tahun tuh pengen keluar. Tapi kayak aku, wah ini harus minimal 1 tahun lah aku di sini, harus 1 tahun dulu lah. Biar dia ada kayak catatannya lah. Iya, soalnya ngaruhnya ke CV kan ya. Iya, itu ngaruh ke CV. So 3 bulan. Nah iya, makanya kayak ini kenapa orangnya pasti nggak beres gitu. Iya. Jadi kayak aku memenuhi syarat itu. Kayak setahun gitu. Benar. Ya kan. Benar. Setahun. Terus sama ini kan dia coffee sama gelato. Gelato, Gelato tuh ngantuk dulu tuh. Iya, apa sih? Siapa tahu punya kenalan tiga di sana? Enggak ada. Oh, nggak ada, belum ada. Di sana aman. Oh ya jangan nanti loh. Lu jangan tahu kenapa? Aman. Oke, aman, Mas. Apa Ya, ada? lanjut. Lanjut nih. Iya. Jadi itu kan kopi sama gelato. Jadi kan fokusnya dia nggak cuma kayak barista doang. Gitu. Nah aku di sana tuh kerja bener-bener all in one, harus bisa. Jadi itu ada bar, ada kasir, ada server. Jadi kan ada kayak menu-menu gelato gitu kan, waffle dan sebagainya. Kita yang nyekupin, kita yang bikin code, kita ini. Oh, kamu nyampur. Tak pikir barista doang. Ya. Enggak. Enggak. Jadi satu. Kayak gitu. Dan itu tuh dibagi kayak 2 area. Jadi area pertama itu kamu bisa masuk, bisa nikmatin makanannya. Di area kedua di belakang itu kita punya namanya lab, laboratorium. Wow. Jadi di mana itu produksi. Oh, oke. Dan kebanyakan di Jogja itu kan dia kayak stok doang kan. Tapi kalau di tempat itu dia kita benar produksi tiap hari. Dan awal aku kerja di situ, aku bagian produksi. Produksi. Gila kan? Jadi kayak kita benar-benar harus per gramnya, kita masukin berapa. Dan apa ya? Gelato sama es krim kan hampir sama ya. Cuma kayak bahannya ada sedikit yang berbeda. Di pabrik juga kan kok. Iya. Dan kalau terlalu manis apa gimana kan juga ya. Terus juga kita bikin waffle. Itu kayak menyenangkan sih. Pengen rasanya. Hah? Pengen ya? Hah? Ntar kesana. Pengen gini Jogja. Iya. Oh, gelato Jogja. Gitu. Bisa bikin corn, bikin waffle. Dan bisa dibilang di produksi itu aku yang kayak nyatet-nyatetin sih kayak bahan-bahannya apa aja. Dan itu kan misal resep itu bisa dibilang kayak buat 1 kilo kan. Dan kalau gelato itu misal kita udah tinggal 1/4 atau setengah, kita bakal isi baru. Kita tambah tapi dicampur, enggak sih? Jadi nggak sepenuhnya baru. Nah, gimana caranya kita biar bisa bikin adonan itu pas 1 tep gitu loh. Nah, itu kan kayak dibagi adonannya. Dan nggak semudah bagi kayak misal 1 kilo kan 1000 kan, terus kita bagi 2 gitu nggak semudah itu. Jadi kayak disamain kalau misal gula segini, terus misal bahan buah seberapa kayak gitu. Jadi kayak main hitung-hitungan juga sih. Salah hitungan juga dia nggak jadi. Cair atau rasanya kurang? Rasanya iya bakal beda sih. Karena kan kalau gelato resep itu kan, apalagi kita pakai ini ya, label apa?
yang dari Italia itu ya, kan udah pakai paten lah istilahnya, bisa paten. Wow. Kita nggak bisa ngubah pesan, nggak boleh. Ada kayak gitu. Oke. Jadi Oh iya, aku belum bilang yang terakhir. Jadi akhirnya kenapa? nggak apa-apa. Jadi akhirnya kenapa aku Mbak, memutuskan? ini loh Mbak, berarti Oh, iya. ngomong Boleh ya? pasti kan keren aja nih. Bisa Jalan jelas sendiri ya? kan, bisa sendiri kan. Maksudnya gimana? Jalan dingin gitu loh. Waduh. Itu kan Waduh. Kira begini. Oh, kira Ya, jangan, nggak boleh. nanti habis ini paling Udah mati. enak nggak, Pak? Iya. Oh iya, kita lupa. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Void Coffee yang sudah memberikan tempat kepada kita podcast. Pokoknya semoga sukses terus buat Void Coffee. Terus buat kalian yang dari tempat coffee shop nongkrongan ya, tetap bisa mampir ke Void Coffee. Alamatnya ada di sini ya, Pak, sini ya. nanti kita tulis. Sekali lagi kita ucapkan Terima kasih buat Coffee yang udah support kita kembangkan project buat mengadakan podcast di sini. Sukses terus buat Void Coffee. Terima kasih. Sama.